Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Instagram IDAI. Selamat bergabung di acara Tanya IDAI yang hari ini spesial dilaksanakan secara Zoom Live pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah mengenai gangguan tidur pada remaja dan dampaknya pada kesehatan mental. Ini penting sekali ya, terutama untuk kita sebagai orang tua dari anak-anak yang pasti akan mengalami masa remaja. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir narasumber yang sebagian mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu guru saya, Profesor Dr. Rini Skatini, spesialis anak konsultan, serta Ibu Vera Itabiliana, sarjana psikolog. Beliau adalah seorang psikolog. Mungkin dapat dibantu untuk tayangkan CV-nya. Mungkin semua sudah tahu ya, Prof. Rini ini adalah salah satu guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bidang tumbuh kembang pediatri sosial, dan saat ini juga sekaligus sebagai manajer umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak tahun 2018. Sedangkan Ibu Vera Itabiliana, beliau adalah selain seorang psikolog anak dan remaja di LPT UI, juga hari ini mewakili dari Biro Konsultasi 3 generasi serta organisasi yang sudah tertera di sini ya. Terima kasih Prof. Rini dan Ibu Vera atas kehadirannya hari ini. Juga terima kasih Sobat Instagram yang sudah ikut gabung. Sebagian ada wajah-wajah yang sudah dikenal. Ada ini Dr. Dian ya, selamat bergabung juga. Terima kasih juga Sobat Instagram yang dari ujung timur dan barat sudah bergabung di IG Live hari ini yang dilaksanakan khusus melalui Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan kepada Prof. Rini untuk memberikan remarks dulu mengenai gangguan tidur pada remaja dan dampaknya pada kesehatan mental. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sobat, apa namanya sebutannya, sobat Instagram IDAI ya. Pada sore ini yang diangkat adalah topik remaja ya. Remaja kadang-kadang memang tidak terlalu banyak dijamah ya, padahal permasalahannya banyak. Dan saat ini sore ini kita bisa bincang-bincang mengenai gangguan tidur ya. Kalau dilihat selain dampak kesehatan mental juga sebenarnya dampak dari aspek pertumbuhan juga ada ya untuk gangguan tidur. Dan khusus untuk remaja, memang remaja kan diharapkan pola tidurnya sudah mandiri ya. Tetapi justru dengan kemandiriannya ini kadang-kadang gangguan tidur yang dialami tidak terdeteksi ya, dan akan kita lihat dampaknya kemudian orang tua baru tahu ya, baru ngeh gitu ya kalau oh anaknya ada gangguan tidur, karena anak remaja kan seharusnya tidur terpisah dari kedua orang tuanya ya. Jadi mungkin kita harus memperhatikan lagi pola tidur pada remaja yang faktor lingkungannya sangat banyak yang mempengaruhinya ya, baik dari lifestyle, kemudian lingkungan kamar tidur ya, itu juga akan sangat mempengaruhi. Demikian juga dengan pengaruh dari lingkungan teman ya, teman dan juga pengaruh dari luar lingkungan rumah ya. Jadi kita harus aware juga, bukan hanya bayi balita saja yang ada gangguan tidur. Ternyata anak remaja juga memiliki gangguan tidur, terutama pada pasca pandemi atau selama masa pandemi. Beberapa survei yang dilakukan ternyata gangguan tidurnya meningkat ya, dan sekarang begitu offline masuk kembali, mereka sedikit agak kewalahan memutar kembali pola tidurnya ya. Jadi sebaiknya itu pola tidur memang tidak berubah-ubah walaupun dia hari sekolah, hari libur, itu sebenarnya harusnya idealnya itu sama di setiap waktu ya. Mungkin itu Dr. Lis. Baik, terima kasih Prof. Rini. Prof, kalau remaja itu umur berapa Prof batasannya?
Kalau dari beberapa definisi untuk awalnya 10 tahun ya. Kalau ini di WHO ada 19 tahun atau 21 tahun. Tapi di Indonesia kan kita pakai batasan anaknya 18 tahun ya. Jadi mungkin 18 tahun saja kita anggap sebagai remaja, dan ada beberapa tahapan ya, remaja awal, menengah, dan remaja akhir ya. Remaja awal itu 10 sampai 12 tahun, nah itu di usia SD. Kemudian nanti remaja akhirnya sekitar usia 16-18 tahun. Nah, itu diantaranya remaja menengah. Ya. Kalau pada remaja harusnya pola tidurnya jumlahnya terutama sama ya. Remaja awal maupun akhir tuh minimal harusnya 8 jam. Tapi kalau kita tanya para orang tua di sini, mungkin anaknya nggak pernah ada yang tidur 8 jam. Terutama tidur malam ya, Ya. bukan dijumlahkan. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Atas keterangannya yang sangat jelas. Selanjutnya ke Ibu Vera mengenai gangguan tidur pada remaja dan dampaknya pada kesehatan mental. Mungkin dapat memberikan dulu remarks-nya, Bu Vera. Silakan. Oke, terima kasih Dok Lis. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidur itu tadi saya setuju sama Prof. Rini, selama pandemi kemarin itu meningkat tuh gangguan tidurnya. Jadi karena pandemi kita semua di rumah, seolah kayaknya jadi batasan waktunya jadi lebih longgar gitu ya. Apa saja bisa gitu dilakukan kapanpun gitu. Jadi terjadi perubahan rutinitas tuh, tidur, klien saya ada yang tidur jam 3 pagi baru tidur gitu ya. Terus dia karena tidak harus bangun pagi kan, jadi cuma bangun, kucek-kucek mata sebentar, buka laptop, udah masuk ke sekolah deh gitu. Selesai. Nah, itu jadi banyak terjadi perubahan pola tersebut. Terus juga tidur seringkali di underestimate gitu ya. Jadi seringkali itu di nomor sekian kan. Jadi banyak kasus yang datang remaja misalnya keluhannya adalah cemas gitu ya. Terus ada yang depresi gitu, ada yang self harm, ada yang suicidal gitu. Itu yang sejenis itu banyak sekali kalau dirunut ya memang karena tidurnya terganggu, tidurnya kurang berkualitas. Jadi kan ibaratnya bagaimana sih badan kita mau berfungsi secara optimal kalau misalnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu. Bahkan saya baca kalau remaja yang tidurnya tadi kan Prof ini minimal 8 jam gitu ya. Tapi kalau klien remaja saya suka nawar tuh Prof, 7 deh tante, 6 deh tante gitu. Ya, gitu deh tawar-menawar. Nah, cuma itu pernah saya baca di DSM kalau kurang dari 8 jam memang meningkatkan resiko untuk tadi self harm, terus ada suicidal behavior sama suicidal thoughts, itu memperbesar resiko itu kalau tidurnya kurang dari 8 jam. Ya, Demikian Dok Lis. Terima kasih Bu Vera. Memang cukup serius ya Bu Vera mengenai efeknya kurang tidur. Ada juga yang menyatakan atau membandingkannya seperti like drugs ya, jadinya kurang fokus, kemudian self controlnya berkurang. Jadi ini sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh kualitas tidur yang baik untuk anak-anak kita. Nah, selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Instagram IDAI, Prof. Rini dan Bu Vera yang sudah masuk. Mungkin dari akun Prof. Putri dulu untuk Prof. Rini, bagaimana caranya agar anak tidur tepat pada waktunya? Dan seberapa penting menerapkan sleep hygiene untuk remaja? Remaja memang kadang-kadang suka semaunya ya, Prof. Silakan, Prof. Iya, kalau bicara mengenai sleep hygiene sih yang banyak dibicarakan kan sebenarnya bayi ya. Bayi, dan itu memang dibuat sleep hygiene itu sejak awal ya. Dengan memperkenalkan itu diharapkan pada usia anak sekolah, remaja, kebiasaan itu terus terjadi. Tapi memang banyak kendala ya, banyak faktor yang menyebabkan perubahan kebiasaan tersebut ya. Kalau dilihat kan harusnya jam tidur itu pada anak maksimal jam 9 malam ya. Tapi kalau kita lihat sekarang aktivitas anak itu sampai di rumah saja baru jam 5 sore ya, jam 5, jam 6 sore, kemudian belum ada tugas ya. Sehingga mereka beralasan menyelesaikan tugas hingga larut malam. Akhirnya
jam tidur itu bedtime itu pasti bergeser terus ya. Jadi memang kita agak kendala ya Bu Vera ya, bahwa sekolah maunya begini-begini tapi anak harus tercukupi kebutuhannya, sehingga kadang-kadang kalau terutama mereka berdalihnya tugas ya. Ya. Kita nggak tahu juga nih tugasnya benar apa enggak dari sekolah ya, atau dia main game online bersama teman-temannya ya. Apalagi kalau bekerjanya atau belajar di dalam kamar ya. Sehingga kalau untuk remaja sih diharapkan yang sudah memiliki kamar sendiri, penerapan jam tidur itu harus dilakukan dengan kesepakatan ya. Dan juga diberikan contoh oleh orang rumah juga ya. Jangan dia disuruh tidur jam 9 atau jam 10 tapi orang tuanya masih nonton. Jadi kan itu kontradiksi buat mereka ya. Dan kalau belajar memang harusnya di luar. Jadi di kamar tuh memang harusnya hanya untuk tidur ya. Jadi TV, HP ya, perangkat elektronik harusnya tidak ada di kamar. Itu yang membuat mereka akan tambah larut malam untuk tidur ya. Jadi kalau sleep hygiene pada anak remaja beda sama anak bayi ya. Dia nggak disuruh bersih-bersih, sikat gigi itu harusnya otomatis sudah terjadi ya. Tapi harus ada sebenarnya waktu yang cooling down ya. Suaranya Hilang? tampaknya terputus, Prof. Udah. Ya, di saya jelas sih, Prof. Udah. Ya. Ya. Cooling down maksud saya kita mengajarkannya setelah maghrib, setelah jam 6-7 malam itu harusnya tidak aktivitas fisik ya, supaya dia mulai relaksasi untuk jatuh tidur nanti pada jam 9 atau jam 10 ya. Jadi itu harus ada. Jadi harus ada masa istirahat sejenak dari pekerjaannya, dari kegiatan yang terutama aktivitas fisik ya. Supaya bisa jatuh tidur. Kemudian yang lain-lain seperti bersih-bersih dan gosok gigi segala macam sih harusnya itu udah jadi suatu kebiasaan ya. Dan bedtime itu harusnya hari libur juga harusnya sama ya. Tapi yang terjadi kan kalau Sabtu Minggu boleh nonton berapa jam ya. Orang tuanya beri kebebasan. Nanti paginya bangunnya boleh lebih siang. Nah itu yang kadang-kadang akan merubah pola tidur yang sudah terjadi. Ya. Itu Jadi Dr. Liz ya. terima kasih Prof. Harus tetap istiqomah meskipun libur ya Prof. Iya betul. Dan dengan ada pengecualian, mentang-mentang besoknya libur, jadi boleh lebih malam dan bangunnya lebih siang. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya untuk Ibu Vera, ada pertanyaan dari akun Uti Harisma. Anak saya sering bergadang dan akhirnya lebih mudah emosi. Apakah ada hubungannya Bu mengenai itu? Silakan. Banget ya. Banget ada hubungannya gitu. Jadi ketika tidurnya tidak cukup, tidurnya kurang, tentu mempengaruhi fungsi-fungsi lainnya gitu. Sama halnya seperti waktu itu saya dapat laporan dari guru satu sekolah, Bu, anak ini kayaknya kurang konsentrasi gitu ya. Kalau pagi tuh dia gelisah aja lihat jam terus, nanti baru on tuh setelah istirahat pertama gitu. Ternyata setelah diselidiki bukan gangguan konsentrasi atau bukan ADHD gitu ya, tapi anak ini nggak sarapan kalau pagi di rumah. Jadi lapar bawaannya. Nah, itu sama halnya dengan tidur ya. Kalau memang tidurnya kurang, tentu saja itu mempengaruhi fungsi-fungsi yang lainnya, fungsi berpikir, fungsi pengendalian emosinya juga gitu. Jadi sebaiknya untuk mengatasi emosinya bukan anaknya diajak untuk meditasi atau yoga gitu ya, tapi cukupkan dulu tidurnya gitu ya. Tidurnya pastikan cukup dulu, sesuaikan usianya berapa, harusnya dia tidur berapa jam. Tidur malam ya. Kalau tidur siang kan batasnya sampai usia 3 tahun ya, Dok. Ya Prof Rini ya. Gitu, setelah itu sih dia tidak wajib lagi tidur siang, jadi lebih fokusnya ke tidur malam. Iya. Gitu, Dok Liz. Menarik Bu Vera, ini juga ajaran Prof ini juga ya, bahwa di atas 3 tahun tuh sebetulnya udah nggak wajib tidur siang ya? Ya, 4 tahun deh, batasannya 4 tahun. 4 tahun, 4 tahun ya Prof. Iya. Jadi ingat-ingat nih Sobat Instagram IDAI di atas 4 tahun tidak perlu lagi, tidak wajib tidur siang. Tidak wajib. Kemudian apalagi kalau sesudah asar ya Prof. Iya. Tidak boleh
malah Nah, mengganggu. saya nambahkan sedikit tadi Bu Vera mengenai tidur malam ya. Tidur malam itu kan salah satu kepentingannya ada hormon pertumbuhan ya, Ya. yang maksimal dikeluarkan kira-kira jam 11 malam gitu. Jadi kalau dia tidur jam 11 malam ya nggak jadi deh tuh hormon pertumbuhannya keluar maksimal. Nah, remaja kan lagi pacu tumbuh nih, pacu tumbuh terakhir untuk mencapai potensi tinggi sesuai genetiknya ya. Nah, kesempatan itu harus dipakai gitu. Kalau enggak ya tingginya segitu aja gitu ya. Padahal mungkin dia bisa lebih tinggi. Nah, mungkin orang tua bisa bukan menakut-nakuti ya, tapi memberikan wacana bahwa perlunya tidur itu loh supaya kamu tinggi gitu ya. Karena itu anak-anak kan pengennya tinggi ya. Kalau bisa lebih tinggi dari orang tuanya gitu. Jadi itu yang bisa dijual deh oleh orang tua. Kalau tadi ya nanti kamu ngantuk kayak itu, ya udah, pokoknya ngantuk ya udah ngantuk ya. Tapi kalau dia jadi pendek dibandingin teman-temannya ya mungkin bisa berpikir ya di masa remaja itu udah kesempatan terakhir deh nambah tinggi, kalau enggak ya udah segitu aja tingginya ya. Saya baca tulisan itu tuh dari Prof ini, itu saya sampaikan ke klien saya juga. Iya betul. Pokoknya usahakan jam 11 udah tidur. Betul. Biar nggak ketinggalan si hormon pertumbuhan tadi. Iya, jangan sampai ketinggalan si hormon. Baik, Prof, mungkin sedikit melanjutkan tadi perbincangan dengan Bu Vera. Anak-anak yang tidak sarapan itu bisa terganggu juga konsentrasinya, malah dikira sampai ADHD. Kalau tidak salah kan Prof ada penelitiannya Prof tentang sarapan. Baiknya jam berapa Prof anak-anak ini harus sudah sarapan sebelum beraktivitas sekolah Prof? Ya idealnya kan sebelum sekolah ya. Sekolah kan mulai sekarang jam berapa sih? Masanya sekolah 6:30 ya. Nah, Ada itu yang dia kan 5, ada Prof. 6:30, ada yang jam 7 itu kan cukup pagi ya. Tapi memang harus diusahakan mengisi, karena kalau dia tidur jam 9 itu kan terlalu panjang kosongnya lambung ya. Nah, jadi sebaiknya memang harus sarapan. Nggak harus makan yang berat, tetapi harus diisi boleh susu atau roti. Nanti waktu snack jam istirahat pertama baru diisi yang lebih berat ya. Jadi memang kalau dilihat dari teman-teman dokter gizi atau dokter spesialis anak di bidang gizi, sarapan itu memegang peran sepertiganya ya dari kebutuhan hariannya, dan itu akan memang sangat mempengaruhi proses belajar anak ya. Jadi kalau di orang dewasa kan ada apa namanya istilahnya skip breakfast ya, apa namanya intermittent fasting, pada anak nggak boleh ya, harus termasuk saya rasa untuk mahasiswa yang udah lewat dari anak juga pagi itu perlu konsentrasi dia belajar ya. Jadi tidak harus berat tapi harus diisi untuk meningkatkan kadar gula juga ya. Untuk konsentrasi kan kita perlu kadar gula yang mencukupi. Baik, terima kasih Prof. Jadi jangan skip breakfast juga ya untuk anak-anak kita yang sedang memerlukan energi untuk konsentrasi terutama di pagi hari. Karena sumber energi otak utamanya masih glukosa kalau pada anak-anak. Baik, terima kasih Prof. Rini. Selanjutnya untuk Bu Vera ada pertanyaan dari akun Hardi09. Anak-anak saya tidur dalam satu kamar. Nah, kemudian cenderung sering tidak akur. Nah, tujuannya saya menyatukan agar akur tapi berantem melulu. Bagaimana ini sebaiknya, Bu Vera? Silakan. Usianya nggak disebut ya, Doklis ya? Iya, kebetulan tidak disebut. Ya, jadi memang di tahapan usia anak akan sampai di satu tahapan di mana dia butuh privacy, gitu kan? Terus dia butuh teritorinya sendiri gitu ya. Ini kamarku, ini aku mau hias seperti apa, aku mau tempel poster apa gitu ya. Terus di kamar dia mau ngobrol sama temennya mungkin by phone gitu ya. Sehingga kebutuhan privacy itu lambat laun akan muncul. Biasanya sih kalau pengalaman saya itu di usia 9, 10 gitu ya, menjelang masuk usia pubertas juga. Nah, itu biasanya mulai muncul. Nah, di situ jadinya memicu konflik nih kalau dia memang sekamar dengan adiknya gitu ya, atau kalau kakaknya, berarti kan kakaknya yang butuh lebih dulu, jadi dia yang dimusuhin gitu ya, diusir-usir sama kakaknya. Jadi sebaiknya memang kalau
memungkinkan gitu ya, apalagi kalau misalnya beda jenis kelamin, sebaiknya memang anak butuh kamar sendiri-sendiri. Tapi sekali lagi seperti yang Prof. Rini bilang, di kamar usahakan tidak ada TV, tidak ada, jadi semua dilakukan di luar, hal-hal yang bersifat berhubungannya dengan screen gitu. Jadi mudah pengawasannya. Nah, kalau ini sudah terlanjur dan tidak ada kamar lagi ya, jadi sekamar, memang terlanjur sekamar dan tidak ada kamar lain, ya ajak bareng duduk nih dua anak ini, lalu tentukan batasan-batasan apa, do's and don'ts-nya ketika mereka satu kamar gitu ya. Jadi disepakati bersama nih, itu antara kakak sama adik nih harus menyepakati aturan apa yang mereka mau terapkan di kamar mereka. Entah dia kasih batas gitu ya, entah dibuat bergiliran misalnya gitu. Kakak misalnya dapat waktu ngobrolnya di sore hari, adik di siang hari, pakai kamar untuk private-nya gitu ya, untuk kepentingan privasinya dia. Gitu. Terima kasih Bu Vera. Tadi ada yang menarik mengenai gender, Bu Vera. Apakah ada batasan umur tertentu yang sebaiknya dipisah antara anak laki-laki dan perempuan? Biasanya usaha anak mulai dibiasakan untuk tidur sendiri itu di usia 3 tahun. Gitu. Jadi misalkan tidur sendiri ya, jadi terpisah dari orang tuanya, terpisah juga dari saudaranya yang jenis kelaminnya beda, gitu ya. Jadi saya bilang tadi usahanya dimulai di usia 3 tahun, karena prakteknya bisa molor tuh, ada yang sampai umur 8 tahun, ada yang SMP baru berhasil, gitu. Tergantung konsistensi dalam keluarga sebetulnya. Cuma sejak usia 3 tahun mulai dipisahkan. Karena di usia 3 tahun tuh anak sense of otonominya, keinginan dia untuk mandiri sedang mulai masuk ya gitu. Jadi kita bisa manfaatkan dia untuk tidur sendiri juga. Terus kalau dari perkembangan psikoseksualnya di usia 3 tahun juga dia sudah mulai bisa merasakan kenikmatan di area kelamin ya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan sebaiknya memang dibiasakan untuk tidur sendiri. Baik, gitu. Terima kasih Bu Vera. Baik, kebetulan ada pertanyaan di chat yang ditujukan ke Prof. Rini tadi karena menyambung mengenai di atas jam 6 harus sudah berhenti aktivitasnya, lalu bagaimana dengan teori yang mengatakan olahraga malam bisa meningkatkan kualitas tidur. Bagaimana nih Prof? Katanya olahraganya malam-malam. Bagaimana? Ya, memang menarik ya. Pernyataan ini memang ada benarnya. Olahraga malam bisa meningkatkan kualitas tidur. Tapi olahraga yang mana dulu ya? Kalau anak sebagian besar olahraganya kan dia aerobik ya. Jadi lari segala macam yang itu nggak bisa cuman 10-15 menit ya. Akhirnya relaksasinya juga lama ya. Kalaupun ingin melakukan olahraga malam hari, maksudnya di atas jam 6 ya, kan kita setting bedtime-nya untuk remaja jam 9 lah ya. Jadi kalau bisa 1 jam sebelum jam tidur, itu memang benar-benar kosong ya. Nah, untuk melakukan olahraga yang boleh sebenarnya olahraga yang sifatnya penguatan ya, bukan lari, bukan loncat tali ya, tapi olahraga penguatan otot. Ya, itu tuh boleh ya. Dan waktunya juga durasinya nggak harus 1 jam, mungkin 15 menit sampai 30 menit ya. Nah, kalau di dewasa memang kan sebagian besar mereka menggunakan olahraga malam ya. Nah, itu kalau kita perhatikan mereka kombinasi antara aerobik dan anaerobik ya. Kalau ditanya saya sendiri juga olahraganya malam ya. Jadi itu dibatasi 15 menit, paling lama 30 menit. Kalau berlebihan bisa bikin nggak bisa tidur. Ya, jadi harus ada durasi waktunya dan juga jenis kombinasi pilihan kegiatan olahraga ya. Kadang-kadang malam itu orang tuanya masih on, yang dilakukan adalah lebih banyak aktivitas aerobik. Nah itu mungkin dihindari, tapi lakukan kegiatan aktivitas fisik yang lebih dalam penguatan otot. Ya. Jadi pemilihan olahraganya serta durasinya ya Prof. Ya, betul. Kalau kelamaan jadi terlalu alert, kalau cukup jadinya ngantuk gitu ya. Jadi relax. Ya, relax ya. Saya sedikit mau menambahkan tadi pernyataan Ibu Vera mengenai pisah kamar ya. Jadi 3 tahun memang
diawali ya. Nah, tapi beberapa pasien saya justru bermasalah dengan orang tuanya ya. Yang Iya, nggak mau pisah tuh orang tuanya, bukan anaknya ya. bener. Nah, itu yang harus disadari juga ya. Nggak tahu orang tuanya yang tidak sulit berpisah gitu ya sama anaknya. Itu makin lama makin sulit ya Ibu Vera ya. Sulit pisah sama bau-bau asemnya anak itu loh biasanya, Bro. Ya, jadi mungkin saya siasatinya ya boleh satu kamar tapi pisah tempat tidur. Ya, pisah tempat tidur dulu, baru nanti lama-lama pisah kamar gitu ya. Ya. Itu yang harus dilakukan sejak usia 3 tahun ya. Saya setuju sekali. Baik, terima kasih Prof. Memang kadang-kadang orang tua yang baper ya, yang separation anxiety-nya lebih besar di orang tua malah. Baik, terima kasih Prof. Bu Vera. Selanjutnya kita beranjak masih pertanyaan dari Sobat Instagram IDAI untuk Prof. Rini. Dari akun Nani Nasta, beliau bertanya, anak saya sering terbangun malam hari dan lalu menangis dari kecil sampai usia 12 tahun saat ini. Kira-kira apa penyebabnya, Prof? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk menanganinya? Ya, kalau durasinya 1 sampai 12 tahun itu cukup panjang ya. Kalau berkaitan dengan malam terbangun kan kita pikirkan dia mimpi atau night terror ya. Kalau mimpi pada anak usia 12 tahun tuh sering terjadi dan dia bisa menceritakan apa isi mimpi ya. Kalau night terror biasanya dia tidak bisa. Jadi kalau dilihat kondisi tersebut karena durasinya dari umur 1 tahun sampai 12 tahun kita harus cari sebabnya nih ya. Sebabnya yang bisa terjadi kalau mimpi itu kan dia mengingat proses yang terjadi pada pagi atau siang sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya yang tidak menyenangkan ya. Apa di sekolah dia ada dibully atau hal-hal tertentu yang menyangkut masalah psikis ya. Nah, kemudian yang kedua, atau dia melihat tayangan film atau tontonan yang juga cukup menakutkan atau dia membaca cerita ya. Nah, itu pada beberapa anak tuh bisa sampai masuk benar ke dalam dirinya sehingga akan keluar dalam mimpi ya. Nah, itu harus ditanya dan dilihat, diperhatikan apa saja kegiatan anak selama ini. Kalau belum pernah tidak menangis setiap hari itu akan jadi bahan pertanyaan juga ya. Kenapa? Kalau kadang-kadang itu kan mimpi kan biasanya nggak setiap hari ya. Nah, jadi mungkin kondisi tersebut harus kita tanya apa yang dilakukan kegiatannya dalam hari tersebut ya atau beberapa hari ke belakang ya. Mungkin Ibu Vera bisa menambahkan. Silakan. Iya, tadi saya setuju ya ini night terror atau mimpi buruk gitu. Cuma cukup panjang juga ya dari umur 1 tahun sampai 12 tidak hilang-hilang. Nah, perlu dilihat juga apakah memang tadi lebih karena pengaruh emosi ya jadi terbawa hingga malam, mungkin apa yang dialami hari itu, terus juga kondisi keluarga ya sekali lagi ya, rumah, pengasuhan itu juga perlu dievaluasi. Itu aja sih tambahan dari saya. Iya, tampaknya kalau udah sampai umur 12 tahun sebaiknya harus menjadi concern orang tua gitu ya Bu Vera. Betul. Terima kasih Bu Vera, Prof. Rini. Selanjutnya kembali ke Ibu Vera dari pertanyaan dari akun Ninda Naya. Anak saya yang pertama sering begadang, akhirnya tidak fokus saat di sekolah. Tapi anak kedua saya, walaupun bergadang, bisa berprestasi juga. Mengapa bisa berbeda ya? Bagaimana mengatasinya, terutama untuk yang tidak fokus? Oke. Tiap anak tentu beda-beda ya. Tapi untuk si adik yang masih bisa fokus walaupun begadang, itu kalau menurut saya sih tinggal ditunggu aja sampai batas mana dia sanggup kayak gitu karena tuntutan makin berat gitu ya. Kalau dia tidak meningkatkan support dari dalam dirinya, tentu akan satu ketika nanti akan kewalahan gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi sebaiknya memang keduanya dikembalikan ke jam tidur yang memang semestinya gitu ya. Jam tidurnya tepat, durasinya juga cukup, itu dikembalikan kedua-duanya. Gitu.
Nah, tadi kan ditanya kenapa bisa begitu, ya tadi mungkin kebetulan mungkin adiknya punya kemampuan intelektual lebih baik gitu ya, jadi masih bisa catch up terus, tapi ya hati-hati akan satu ketika nanti dia udah nggak bisa kejar lagi tuh, gitu karena tuntutannya makin besar. Gitu. Nah, untuk si kakak yang suka begadang itu mesti tingkatkan lagi ya sleep hygiene-nya seperti Prof ini bilang supaya dia lebih mudah untuk tidur tepat waktu. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Vera. Prof, mungkin ada Ya, yang mau Prof ditambahkan, ini Prof? tambahkan. Ya, sebenarnya ya istilah begadang tuh sebenarnya nggak ada ya, harusnya kan ya. Jadi itu pasti harus dilihat apakah ada contoh di dalam keluarga ya. Karena ada beberapa orang tua yang memang kerja malam ya. Maksudnya baik yang keluar maupun di dalam rumah. Jadi itu harus diberi pengertian bahwa karena tugas ya kayak dokter kan dia begadang ya, jaga malam. Kan nggak bisa dihindari ya. Nah, itu mungkin harus diberi pengertian kepada mereka. Anak sih harusnya tidak boleh begadang ya karena itu nggak ada manfaatnya dan lebih banyak dampak negatifnya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Bu Vera. Selanjutnya untuk Prof. Rini dari akun Renata Bunda. Ini bertanya, anak saya karena saat sekolah online sering begadang. Tadi Prof sudah sempat mention ya. Dan tidur siang. Sekolah cuma sampai jam 12. Saat ini juga masih begadang dan malah jadi cenderung tidur saat di sekolah. Bagaimana cara untuk memperbaiki pola tidurnya, Prof? Ya, ini yang akhirnya dampak setelah pandemi ya, harus merubah kembali pola tidur kan. Dan pasti perlu waktu ya. Nah, sekolah kan sekarang tetap ya jam setengah 7, jam 7. Jadi memang harus dibangunkan ya, dibangun sampai wake up ya. Pasti akan mengantuk kalau dia tidur jam 4 pagi, jam 3 pagi atau jam 1 pagi ya, pasti akan mengalami kendala. Tapi itu harus dicoba, harus setiap pagi dilakukan seperti itu dan kalau dia pulang sekolah, dia ngantuk sekali boleh tidur tapi tidak harus sebentar ya, setengah sampai 1 jam. Dan kalau bisa sebelum jam 4-5 sore harus sudah bangun. Dan supaya dia masuk tidur lagi kira-kira jam 9, jam 10 ya. Tapi itu pasti perlu waktu karena kemarin kan pandemi hampir 2 tahun ya, pola tidur udah kacau balau deh ya. Menarik kembali ke jam tidur yang sebenarnya itu perlu perlu usaha besar dan pasti akan on off ya. Nah, mungkin Sabtu Minggu pada saat dia tidak bersekolah ya, mungkin bangunnya lebih siangan dikit tapi nggak harus jam 11 juga. Mungkin jadi jam 7 gitu ya. Tapi habis itu kembali lagi tidur. Akhirnya irama sirkadian tubuh kita juga akan mengikuti ya. Yang penting harus dicoba, jangan dibiarkan ya. Nanti nggak akan berubah-berubah. Baik, Prof. Oh iya, satu lagi sebenarnya ya, perkara bergadang itu ada remaja ini kan yang konsumsi kafein kan tinggi sekali, Ya. apalagi Dan gula, Prof. iya gula ya kopinya kan es kopi gula aren kan, yang pakai gula dan susu kental manis ya, jadi Iya, gulanya segini. iya. Jadi itu maksudnya happening hampir semua remaja ya, bahkan anak SD pun remaja awal itu udah konsumsi kopi gitu ya. Itu luar biasa itu dampaknya. Jadi sebagai orang tua itu harus diberikan larangan ya. Harusnya kan memang kopi itu konsumsi orang dewasa ya. Atau mahasiswa SMA boleh lah SMA kelas 3, tapi SD SMP itu harusnya nggak minum kopi ya. Itu yang salah kaprah deh, kita memang tukang kopi banyak ya, apalagi tinggal pencet kayak Gojek sampai ya. Itu ini banget ya, masalah banget ya. Itu boleh kita larang, benar, orang tua harus melarang bahwa tidak boleh minum kopi ya. Kalaupun pingin banget ya paling sesendok gitu, enggak 1 gelas besar ya. Itu yang harus kita perbagi. Mungkin dari Hidayah harus sering-sering tuh mengedukasi tentang kopi ya pada remaja, itu luar biasa ya. Terima kasih Prof idenya. Ya betul. Jadi hampir tiap belokan sekarang ada warung kopi ya Prof ya.
Deket banget. Nah, Prof, kalau misalkan yang tadi mahasiswa atau SMA mau minum kopi, idealnya sebelum jam berapa, Prof, agar tidak mengganggu pola tidur? Sebelum maghrib ya. Jadi istilahnya ya pagi siang lah ya. Habis setelah maghrib ya pokoknya dan secukupnya aja ya. Kadang-kadang kalau kita lihat porsi yang dijual kan cukup banyak ya. Kalau kita lihat takarannya itu dua tempat itu cukup besar ya. Dan kopi yang mereka pakai kalau dilihat kadar kafeinnya cukup tinggi gitu. Lama-lama kan tubuh kalau sering konsumsi akan resisten ya. Makin lama jadi konsumsinya makin banyak gitu ya. Jadi kalau yang sensitif minum sedikit aja dia udah nggak bisa tidur kan. Nah itu jadi jangan dicoba memperkenalkannya. Jadi kalau orang tuanya mau beli ya dia beliin yang non kopi deh, dan kopi kan ada juga kan yang dijual kan. Nah mungkin itu yang harus sampaikan kepada orang tua. Ya. Ya, terima kasih Prof atas reminder-nya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Bu Vera. Ada pertanyaan dari akun Jingle. Anak saya sering begadang karena bermain gadget dan anak saya sudah kecanduan gadget. Bagaimana mengatasinya? Bu Vera mungkin berkenan memberikan remarks dulu mengenai tanda-tanda kecanduan gadget itu seperti apa? Oke, tanda-tanda kecanduan gadget ya kalau di remaja ya. Kalau di anak-anak tuh gampang banget kelihatannya. Bangun tidur yang dicari itu, orang tuanya pulang yang diminta HP, nah itu tanda-tanda tuh udah. Ya, ditarik terus nangis histeris itu anak-anak. Kalau di remaja, tanda-tandanya misalnya dia kehilangan minat ya dengan hal-hal yang lain. Jadi itu aja. Kalau dia lagi nggak main game pun, yang dia bicarakan hanya yang dia mainkan ya, tentang gamenya dia gitu yang dibicarakan. Terus kalau ada beberapa kasus ekstrim yang pernah saya temui, anaknya tuh sampai kalau lagi duduk tuh tangannya bergerak-bergerak aja gitu. Jadi ada anak yang kayak nembak-nembak gitu, padahal dia lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu udah termasuk ke adiksi. Terus juga mulai berbohong, ya mulai berbohong. Kamu main game ya hari ini? Enggak, padahal main. Atau enggak, kamu main gamenya lebih dari 1 jam ya hari ini? Enggak kok, cuma 15 menit gitu ya. Bohong banget gitu ketahuan. Terus kalau misalnya wifi mati, wah emosionalnya meledak gitu ya. Emosinya bisa meledak-meledak di situ. Gitu ya. Jadi wifi lemot lah, wifi mati nggak ada. Nah, itu bisa memancing emosinya secara meledak-ledak. Antara lain itu ciri-cirinya. Itu terus tadi begadang karena main game ya. Nah, ini di pengalaman saya dengan kasus-kasus memang kebanyakan orang tua kewalahan untuk hal ini gitu ya. Kewalahan karena orang tua sendiri juga energinya udah mulai habis ya untuk menyikapi ini, karena orang tua juga mesti kerja. Jadi akhirnya yaudahlah, orang tuanya tinggal tidur terus anaknya balik lagi main game. Gitu. Nah, ini untuk adiksi ini kan memang ada tingkat-tingkat level-levelnya, keparahannya sampai mana ya. Kalau yang cukup ekstrim sekali memang dibutuhkan bantuan ahli, bisa dibawa ke psikolog gitu ya, atau kalau memang butuh sekali untuk diatasi gangguan tidurnya, kadang psikolog juga tandem dengan psikiater gitu. Nah, kalau misalnya memang masih bisa diajak bicara anaknya, diajak berdiskusi, ajak anaknya merasakan bahwa ini juga masalahnya dia loh, gitu ya. Dengan dia bergadang, dia dengan main game terus, besoknya tuh dia nggak fokus di sekolah, nggak bisa konsentrasi, nilainya turun. Ini jadi masalah kamu loh, bukan cuma masalah buat orang tuanya aja. Gitu. Kalau di remaja seperti itu. Jadi nanti dari situ jadi dibuat anaknya si remaja ini sadar dulu bahwa ini juga masalah kamu juga harus mengambil tindakan sesuatu. Nah dari situ mulailah secara bertahap, sekali lagi secara bertahap ya, nggak bisa langsung ekstrim stop sih, secara bertahap mungkin dikurangin mundur gitu. Misalnya katakanlah biasanya tidurnya jam 3 pagi, oke mundur ya jam 12 gitu. Nah terus main gamenya juga dibatasin, dikurangin, jadi paling nggak 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur dia harus bersih dulu, tidak melihat gadget dalam bentuk apapun gitu. Tapi ya itu ya, anaknya mesti merasa itu dulu, memiliki masalah ini dan merasa bersedia untuk oh ya saya udah nggak sehat nih, saya udah waktunya untuk mengurangi. Nah itu butuh proses panjang sih dan konsistensi tentu aja.
Iya, iya. Itu Dok Lis. Ya, terima kasih Bu Vera. Mungkin Prof Rini ada yang mau ditambahkan? Ya, kebetulan salah satu murid S3 saya melakukan penelitian mengenai adiksi internet ya, terkait dengan apa namanya gadget dan lain-lain, dan mereka dan dilakukan pemeriksaan menggunakan functional MRI, dan ternyata di functional MRI itu apa fungsi-fungsi otaknya berbeda dengan anak yang normal. Yeah. Jadi ya sekali lagi bukan menakut-nakuti, tapi memang kenyataannya apa ada masalah loh di fungsi jaras-jaras otak ya pada anak yang adiksi internet ya, dan itu tadi kalau Ibu Vera mengatakannya pelan-pelan ya. Kalau adiksi tuh susah ya kalau pelan-pelan ya. Kayak adiksi rokok ya. Rokok kan adiksi tuh. Jadi kalau saya stop stroke gitu ya. Ya seperti tadi kan apa pada jam sekian clear ya, nggak pakai itu. Dan rata-rata kalau remaja kan udah punya HP sendiri ya. Kadang-kadang mereka berinteraksi apa bermain game online ya sama temennya jauh di sana gitu kan, dia bisa tuh bermain interaksi. Itu yang mesti dibuat kesepakatan dengan orang tua yang lain juga kali ya, bahwa ada rambu-rambu jam sekian selesai gitu ya. Bukan berarti dia tidak boleh menggunakan perangkat elektronik, tapi ya itu kalau dia sudah adiksi, ada masalah secara fungsi ya dari otaknya itu dibandingkan anak normal ya. Terima Ya, kasih. biasanya gadget juga harus keluar dari kamar kalau udah kayak gitu. Ya. Karena suka ngumpet-ngumpet itu ya, Bu Vera. Betul. Simpan mama papa. Kalau mau ekstrim, kadang orang tuanya yang nggak sanggup, Dok. Nggak sanggup menghadapi anaknya tantrum, ngancem apalah, ngancem kabur, orang tuanya yang nggak sanggup. Harus ini apa, orang tua juga harus kuat ya, Bu Vera. Ya, betul. Konsisten dan komitmen juga. Baik, terima kasih Prof. Bu Vera, selanjutnya kita beranjak ke chat. Ini ada pertanyaan dari Dwi Armando, ini juga senada dengan akun Galentis. Bertanya, kalau waktu SD tenaga rasanya banyak, kayak nggak butuh tidur katanya. Nah, waktu masuk SMA sampai sekarang kuliah malah hipersomnia. Nah, kira-kira kenapa, Prof? Jadi tidurnya jadi malah lebih banyak dari normal. Ya, kalau kondisi apa yang tidurnya lebih banyak tuh jarang ya dikeluhkan ya. Tidurnya justru kalau tidur yang rata-rata memang lebihnya juga nggak terlalu ekstrim sih ya, 8 jam, karena kalau irama tubuh kita itu kan fungsi tidur untuk pemulihan ya, pemulihan secara fisik maupun psikologis. Jadi kalau jam di tubuh kita yang irama sirkadian itu sudah terbentuk, walaupun kita pengen tidur tapi akhirnya bangun juga di jam-jam tertentu ya, karena tubuh kita sudah men-setting seperti itu ya. Coba nanti diperhatikan lagi lebihnya itu berapa jam sih, apa tidurnya sampai 12 jam kayaknya nggak begitu, kecuali kalau ini ya jet lag ya. Nah kalau jet lag itu seperti itu ya. Nah, tetapi karena fungsinya pemulihan, nah harus dilihat juga kali apakah aktivitasnya selama terjaga itu berlebihan ya, sehingga tubuh butuh waktu lebih panjang untuk pemulihan, terutama pemulihan fisik ya. Kalau yang tugas jaga malam itu kalau kita lihat kan habis jaga dia off ya besoknya ya, kayak satpam gitu ya, dia nggak harus terjaga penuh, itu paginya dia akan tidur panjang juga ya, karena pada saat harusnya tubuh rileks, dia harus terjaga dan energi yang dikeluarkan lebih besar daripada aktivitas di siang hari ya, sehingga istilahnya membalas tidurnya jadi cukup panjang gitu ya. Baik. Mungkin harus diperhatikan aktivitasnya apakah berlebihan atau tidak ya. Jadi seberapa banyak lebihnya itu ya Prof, mungkin Ya. Kembali, jangan-jangan pas 8 jam sebetulnya. 9 jam. Baik, mungkin Bu Vera bisa menambahkan kira-kira hipersomnia ini bisa nggak related dengan gangguan mental juga misalnya? Oke.
Kalau ditanya bisa nggak related sama gangguan mental, bisa banget gitu ya, karena jadi hipersomnia itu atau hypersomnolence ya, itu orang-orang yang sebenarnya tidurnya cukup gitu ya, katakanlah 7 jam gitu, tapi masih bawaannya hari itu masih ngantuk aja gitu. Terus kalau bangun nggak fresh gitu, terasa capek. Nah, kalau di pengalaman saya praktek, ada remaja-remaja yang seperti itu karena memang asal muasalnya ada masalah dulu gitu ya, ada masalah yang dia mau hindari, seperti misalnya dia mengalami kesulitan di sekolah, mengalami kesulitan di kuliah gitu ya, jadi kehilangan semangat, merasa tidak berharga lagi, merasa tidak berdaya. Nah, itu bisa ada yang terus munculnya perilaku hipersomnia ini gitu, seperti itu. Jadi ada kaitannya. Tergantung tadi dicek dulu ya kenapa dia begitu, apakah memang tadi kata Prof. ini memang aktivitasnya memang berlebihan, memang melelahkan sekali, atau ada hal-hal lain yang memang mengganggu mentalnya bentuk penghindaran sesuatu gitu ya. Jadi lebih udahlah tidur aja deh daripada harus menghadapi masalah gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Terima kasih Bu Vera tambahannya. Baik, sekarang kembali lagi ke Prof. Rini. Prof, ada pertanyaan dari akun good_mom. Anak saya laki-laki berusia 12 tahun, masih suka mengompol dan bahkan sesekali menangis lalu mengompol dalam tidurnya. Kira-kira apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya? Berarti mengompolnya malam, Prof. Ya, kalau 12 tahun itu sudah masuk ke kriteria enuresis ya. Kita cek dulu ada masalah penyakit atau tidak. Biasanya ada infeksi saluran kemih yang tidak terdeteksi ya, dengan gejalanya mengompol. Jadi harus dicek dulu apakah ada penyakit atau tidak. Dan kemudian yang berikutnya adalah kalau ini tadi masih mengompol, berarti apakah pernah tidak ada episode mengompol ya? Kalau tadinya sudah berhasil tidak mengompol, kemudian mengompol kembali, mungkin tanda-tanda regresi ya. Nah, ini biasanya masalahnya Ibu Vera nih yang banyak ya, masalah psikologis, sehingga luarannya dia mengompol ya, disertai tadi apa mimpi ya. Jadi itu related banget. Yang pertama, periksa dulu deh kondisi ada penyakit atau tidak, baru kalau tidak ada, kita konsultasikan ke Ibu Vera supaya bisa ditanya lebih banyak. Ya, apalagi kalau memang pernah ada fase kering ya, Prof ya, ada fase dia stop mengompol terus tiba-tiba kembali mengompol. Nah, itu kemungkinan besar sih memang berkaitan dengan masalah psikologis. Biasanya ada adik atau dia dibully di sekolah gitu, hal-hal yang mengganggu ya, membuat dia tidak nyaman secara psikologis. Baik, terima kasih Prof. Bu Vera. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Bunda Cisesa ke Ibu Vera. Anak saya sulit tidur dan cenderung semakin kurus serta mengurung diri. Apakah ada yang harus saya waspadai dan apa yang harus dilakukan? Ya. Sulit tidur, cenderung semakin kurus dan mengurung diri. Ya, itu pasti langsung berkaitan ya, pola tidur, pola makan, terus dia juga terganggu minat bersosialisasinya, menarik diri. Jadi ada tiga-tiganya memang patut dikhawatirkan ya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, ajak bicara dulu anaknya. Kenapa sih kok kamu sekarang kayaknya susah tidur? Kenapa sih kok kamu sekarang kok makannya nggak nafsu makan? Kenapa sih kok males makan gitu ya? Kenapa kok di kamar terus gitu ya? Jadi ajak bicara sama anak gitu ya. Sesekali masuk kamar anak, lihat dia ngapain gitu ya, temani dia sesaat biar kita tahu apa sih gitu ya sebenarnya yang membuat dia seperti itu. Kalau kesulitan untuk ajak bicara ya bawa berkonsultasi gitu ya untuk supaya dibantu gitu. Banyak pengalaman saya ada anak-anak yang seperti ini memang itu ya, mereka merasa sulit untuk bicara sama orang tuanya sehingga itu dipendam sendiri atau dia menemukan orang lain secara online yang kita nggak tahu itu siapa, malah berkaitan dengan komunitas yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tindakan yang pertama yang harus dilakukan adalah masuk kamarnya, ajak bicara dari hati ke hati. Pengalaman saya ketemu banyak orang tua remaja kadang suka takut gitu, suka ragu-ragu.
gitu, ngajak anak bicaranya, padahal ngajak anaknya bicara gitu ya, padahal ya itu tadi udah kurus, susah tidur pula, terus dia semakin sering di kamar gitu. Ya ambil tindakan yang memang gini, kita nggak pernah tahu, mungkin aja anaknya mengharapkan memang ada tindakan yang lebih frontal ya dari orang tuanya gitu ya, gitu. Karena dia mungkin merasa sulit untuk ajak bicara, apalagi misalnya kelihatannya orang tuanya sibuk gitu, atau dia takut membuat susah orang tuanya sehingga dia memilih udahlah aku pendam sendiri aja gitu. Nah, jadi lebih baik orang tua segera masuk, ajak bicara, kenapa sih mama khawatir nih ngeliat kamu gitu ya, kok di kamar terus, ada apa gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan anaknya tidak mau cerita, mungkin sebaiknya minta pihak ketiga gitu ya, Bu Vera. Iya. Kadang dengan orang tua itu takut dan sebagainya. Baik, Prof, mungkin ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, jadi kalau tadi kurus, pasti dampak dari psikologis dulu nih ya. Biasanya psikologis itu memberikan cukup cepat memberikan dampak terhadap asupan nutrisi ya. Sebaliknya ada juga yang anak yang bermasalah psikologis, kebalikannya ya, banyak makan. Gitu ya. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal yang harus dicari akar masalahnya ya. Ya tadi remaja saya setuju kalau perlu orang ketiga ya, temannya ataupun orang lain yang bisa dia tempat bercerita ya. Atau menulis kali ya Bu Vera. Ya, kalau dulu menulis. kan zaman dulu ada diary ya, kita punya diary ya. Sekarang nggak tahu deh. Journaling. Oh, journaling ya. Itu bisa dituliskan ya. Okay. Terima kasih Prof Rini, Bu Vera. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin untuk Prof Rini dulu dari akun Jurji, cara mengubah kebiasaan tidur dini hari hingga pagi. Jadi ini iramanya sudah berubah. Bagaimana Prof langkah-langkahnya? Iya, itu tadi ini mungkin terkait sama pandemi juga ya. Jadi ya paginya yang harus kita bangunkan dulu. Jadi konsisten kalau dia tidur jam 1 ya jam 5:30 dibangunkan ya. Yang Muslim kan harus sholat ya, remaja kan dia wajibkan sholat. Jadi itu konsisten harus dibangunkan sampai ya dibawa ya, diseka mukanya sampai dia wake up ya. Nanti di sekolah, dalam perjalanan sekolah dia tertidur sebentar tidak masalah, tapi pokoknya sudah pernah wake up. Itu diharapkan dengan konsisten membangunkan pada pagi hari, itu akan merubah kembali siklus tidurnya. Ya. Tapi memang butuh waktu. Nanti pasti siang dia akan ngantuk ya. Tapi diusahakan pada saat tertidur siang hari jam 4 harus dibangunkan. Ya. Nah, jam 4 sampai jam 6 sore itu diharapkan boleh melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, aerobiknya, atau kombinasi aerobik anaerobik, tapi jam 6 selesai, ya, sehingga bisa cooling down lagi, relax lagi untuk memulai tidur. Tetapi kalau kita harus cari target waktu. Kalau tidak bisa, kalau untuk anak remaja kita boleh berikan obat. Jadi harus konsultasi ke dokter. Karena kalau tidak nggak berubah-berubah, ya. Saya punya pasien bukan remaja, dia masih pra-remaja ya, 9 tahun. Itu tidurnya biasanya pagi-pagi terus jam 1, jam 2 ya. Akhirnya kurus banget ya memang ya. Nah, sekarang dia di-treat sudah mulai membaik, yang tadi tidur jam 1, jam 2 sudah mulai bergeser ke jam 11. Itu aja orang tuanya udah senang sekali ya. Jadi harus kalau intervensi tidak berhasil yang non medis, kita harus konsultasi ke dokter untuk diberikan pengobatan. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Tampaknya semua pertanyaan sudah dijawab. Karena kita memasuki masa akhir dari Zoom Live hari ini, untuk Prof Rini dan Ibu Vera mohon berkenan untuk memberikan closing remarks. Mungkin silakan Prof Rini dulu. Tadi kan awalnya saya dulu, sekarang Bu Vera dulu. Boleh, silakan Bu Vera, terutama mengenai kesehatan mental pada remaja, apa yang harus diwaspadai. Oke, jadi remaja itu kan memang makhluk emosi ya, jadi di mana memang perkembangannya memang masih penuh gejolak emosi gitu ya, pengaruh hormonal juga, terus ada fungsi otak yang memang belum maksimal juga, sehingga
masih sulit menyeimbangkan antara rasio, berpikir logis, sama emosi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang sering kali terluput adalah pentingnya aktivitas dasar dalam keseharian si remaja ini, gitu ya. Paling nggak aktivitas dasar itu yang perlu diperhatikan itu ada 3, tidur, makan, dan olahraga. Itu aja. Jadi tidurnya harus cukup, makannya harus selain nutrisinya bagus juga harus tepat waktu, gitu ya. Jadi klien saya dia bilang saya 3 kali kok makan tante gitu ya. Tapi makan siangnya jam 3 gitu ya, makan malamnya jam 12 malam gitu ya. Tidurnya tentu terganggu. Jadi dan olahraga kalau dari saya sih untuk remaja untuk menyalurkan energi pubertasnya juga itu 2 sampai 3 kali seminggu deh gitu. Itu baru pas. Belum lagi yang olahraga ringan yang setiap hari yang bisa dilakukan tadi kata Prof. Rini ya untuk membantu dia supaya lebih mudah tidurnya di malam hari. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Vera. Ada 3 yang penting, nutrisi, tidur, dan olahraga. Silakan Prof. Rini. Ya, masa remaja itu masa terakhir untuk mengoptimalkan pertumbuhan, ya terutama tinggi badan. Dan salah satu faktor yang berperan adalah pola tidur yang baik, ya. Jadi untuk para orang tua, walaupun sudah anak remaja, tetap perhatikan pola tidur yang baik supaya tidur malam itu berkualitas, ya. Jadi tidak jam bedtime-nya itu harus rutin, tepat waktu terus, nggak berubah-berubah, ya. Boleh maksimal sampai jam 10, tapi harus konsisten ya. Dan tidur yang lelap itu tidak ada lagi terbangun pada malam hari. Kalau ada terbangun pada malam hari, pasti ada satu masalah. Itu harus segera diatasi. Ya, walaupun cuma sekali dia terbangun dalam seminggu atau sebulan, harus dicari penyebabnya. Karena tidak biasa anak remaja itu terbangun pada malam hari. Begitu saja, Dr. Klis. Baik, terima kasih Prof. Rini atas closing remarks-nya. Dengan demikian Zoom Live hari ini untuk Instagram IDAI telah selesai. Sobat Instagram IDAI dapat melihat rekamannya di feed IG IDAI_IG atau YouTube IDAI_TV. Nanti akan dilampirkan di sana. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Rini dan Ibu Vera. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Ilmunya hari ini sangat bermanfaat sekali. Sehat-sehat terus, Bu Vera, Prof. Rini. Terima kasih. Sehat semua. Sampai ketemu, Fer. Ya, makasih, Prof. Sama-sama. Sehat-sehat. Sehat. Makasih, Daklis.